Kedudukan BI dalam lembaga negara. Yang pertama yaitu kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar hukum kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara pemegang otoritas tertinggi di bidang moneter dan perbankan negara atau disebut Bank Sentral. Eksistensi Bank Indonesia selaku Bank Sentral dijamin oleh amandemen UUD 1945 pasal 23D yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Meskipun eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, namun kedudukan lembaga Bank Indonesia tidak termaksud dalam lembaga tinggi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang disingkat BPK yang sama-sama eksistensinya dijamin dalam UUD 1945. Selanjutnya itu dasar hukum dan tugas pokok Bank Indonesia. Dasar hukum keberadaan Bank Indonesia: A. UUD tahun 1945 pasal 23D, dan yang ke B, UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998, dan yang C terakhir, UU nomor 23 tahun 1969 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2004. Selanjutnya, dasar hukum dan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas atau wewenang pokok BI pasal 7 dan 8 Undang-Undang BI. Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi Bank Indonesia. Adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Bank Indonesia dalam menjaga kedudukannya sebagai lembaga negara. Yang pertama, menjaga independensi. Yang kedua, menjaga kredibilitas. Yang ketiga, mengelola inflasi. Yang keempat, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kelima, mengawasi sistem keuangan. Yang keenam, berinovasi di era digital. Yang ketujuh, koordinasi dengan pemerintah meskipun independen. Peranan dan fungsi Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Program-program dari kebijakan moneter antara lain, yang pertama operasi pasar terbuka adalah cara BI mengendalikan jumlah uang beredar dengan surat harga pemerintah seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia, dan SBPU, Surat Berharga Pasar Uang. Yang kedua ada politik diskonto, adalah cara BI mengendalikan jumlah uang beredar dengan tingkat bunga. Jika BI ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI menaikkan tingkat bunga pada bank umum. Sebaliknya, jika BI menambah jumlah uang beredar, maka BI menurunkan tingkat bunga pada bank umum. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib, adalah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada BI, sehingga jika BI mengurangi jumlah uang beredar, maka BI menaikkan rasio cadangan wajib. Sedangkan jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI menaikkan rasio ini. Baik, akan saya lanjutkan. Sebagai badan hukum, Bank Indonesia memiliki resiko yang amat besar terhadap sekecil apapun kesalahan yang diperbuatnya. Oleh karenanya, Bank Indonesia diberi kewenangan yang cukup besar dan Bank Indonesia sendiri wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Konsep dari kemandirian atau independensi lembaga Bank Indonesia. Yang pertama, kemandirian institusi, institutional independence. Pada umumnya, independensi institusi bank sentral diartikan sebagai status bank sentral yang secara institusi terpisah dari kekuasaan eksekutif, pemerintah, dan kewenangan legislatif parlemen. Yang kedua, kemandirian fungsi, functional independence. Suatu bank sentral dinilai memiliki kemandirian fungsi apabila mempunyai kebebasan dalam menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter.
seperti penyesuaian tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kemandirian organisasi, organization independence. Kemandirian organisasi berhubungan dengan komposisi personalia dari organ-organ yang ada di bank sentral dan sistem pengangkatan dan pemberhentian karyawan-karyawan bank sentral. Yang keempat, kemandirian finansial, financial independence. Kemandirian finansial mengacu pada peranan pemerintah atau parlemen terhadap anggaran bank sentral. Dalam hal ini, apabila terdapat kontrol oleh pemerintah atas anggaran bank sentral, maka bank sentral tersebut akan rentan terhadap tekanan politik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter yang diambil. Sekian, terima kasih.